Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tangsilul Qaul. Pada sore ini kita akan membaca tentang keutamaan berwudu. Al-babus sadisu, adapun bab yang ke-6 fi fadilatil wudu'i, ialah menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati, barang siapa yang berwudu lis-sholati, untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa qoma ila sholati, kemudian ia mendirikan sholat, summa qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi, bahwa sesungguhnya keluar min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya man, kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana ia terlahir lagi, sebagaimana ia bersih dari dosa, sebagaimana dia baru terlahir dari perut ibunya. Jadi orang yang berwudu untuk sholat, kemudian wudunya diperbaiki, tidak asal-asalan wudunya, maka seluruh dosanya akan keluar dari dirinya. Dia akan suci seperti terlahir lagi dari perut ibunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man tawaddo'a lis-sholati, barang siapa yang berwudu untuk menunaikan sholat, wa shalla, kemudian dia sholat, kaffarallahu, maka Allah akan menghapus dzunubahu, dosa-dosanya man, ma bainahu, di antara ma wa bainas sholati wa bainas sholatil ukhra, dan di antara sholat yang lainnya, allati taliha, yang mengiringinya. Jadi barang siapa berwudu untuk sholat, kemudian dia sholat, maka Allah akan menghapus dosa di antara satu sholat dengan sholat lain. Contoh, siapa yang berwudu untuk sholat zuhur, kemudian dia sholat zuhur, maka Allah akan menghapus dosa antara subuh sama zuhur. Atau dia sholat zuhur ke asar, maka dihapus dosa antara zuhur dan asar itu. Maka orang yang berwudu dan sholat 5 waktu, berarti dosanya terhapus, dosa-dosa kecilnya bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tidur, ala wudu'ihi, di atas wudunya, fa adrakahul mautu, kemudian dia mati, fitilkal lailati, pada malam itu, fa huwa indallahi syahidun, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang mati syahid. Jadi disunnahkan kalau mau tidur itu berwudu dulu. Kalau kita berwudu terus Allah takdirkan kita mati, maka Allah mencatat kita sebagai orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru, orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kas-shaimil qaimi, bagaikan orang yang berpuasa yang menunaikan sholat tengah malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, di atas suci, kutiba lahu, maka dicatat bagi man asyru hasanatin, apa 10 kebaikan.
Jadi orang masih belum batal, kemudian dia wudhu lagi untuk menunaikan sholat, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yudhkar ismallah, tidak sempurna wudu seseorang liman lam yudhkar ismallah, bagi orang yang tidak membaca bismillah terlebih dahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul iman, wudu itu setengah dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i, paling sedikit asalnya wudu, jadi paling minimalnya orang wudu marrotan, yaitu marrotun ialah sekali basuhan. Faman tawaddo'a marrataini, barang siapa yang berwudu dengan 2 kali basuhan, kana lahu kiflani, maka baginya 2 pahala, minal ajri, dari pahala. Wa man tawaddo'a salasan, barang siapa yang berwudu dengan 3 kali basuhan, fa huwal wudu'ul anbiya, maka itulah wudunya para nabi, min qabli, sebelum saya, kata Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga ia berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u 'alal wudu' nurun 'ala nurin, wudu di atas wudu itu sama dengan cahaya di atas cahaya. Jadi orang yang berwudu, misalnya sholat maghrib, tidak batal sampai sholat isya, dia wudu lagi, itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Ini saja yang kita bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.